ketika bekerja di gudang garam, ya Bang ya. Sebetulnya perusahaan gudang garam ini apakah merupakan perusahaan yang cukup fair gitu terhadap para karyawannya terkait gaji, terkait insentif atau tunjangan-tunjangan segala macam itu ada nggak kira-kira Bang? Ya, pengalaman lo Bang. Jadi di tahun 2014 itu memang waktu itu gudang garam sedang jaya-jayanya ya Bang ya. Artinya kita jualan gampang, harga juga bisa diterima dengan konsumen. Waktu itu kita di atas angin lah. Bahkan kita itu di sana bukan hanya gaji pokok, teman-teman sekalian. Kita ada sales reward per triwulan itu 1 kali gaji. 1 kali gaji. Bonusnya. Dan kalau untuk gajinya yaitu nego sih ya, bervariasi. Karena memang waktu itu juga saya nego gitu. Yang jelas Abang juga baru masuk nego. Iya, nego. Jadi diberikan kesempatan untuk nego lah waktu itu. Yeah. Nah, untuk gajinya jangan khawatir sih, teman-teman. Menurut saya ya sepengalaman saya termasuk keren lah gitu. Kemudian tadi pertanyaannya apa aja? Ya pokoknya kita difasilitasi lah gitu. Kayak kesehatan, BPJS, kemudian waktu itu asuransinya Sinarmas juga, BPJS-nya juga kelas 1. Kemudian ketika kita memberikan beli suplemen itu juga bisa dirembes gitu. Yang jelas oke lah gitu. Bahkan sekarang saya masih pakai rompinya gudang garam nih. Sebenarnya hati saya ini belum bisa berpaling. Tapi gambarnya Ganjar. Berarti gitu ya teman-teman ya. Luar biasa. Itu 2014. 2014. Lagi jaya-jayanya ya. Penjualan juga berarti kan bagus ya Bang ya. Bagus. Mudah ya. Nah, itu berarti yang bisa menyebabkan produk rokok gudang garam itu penjualannya bagus itu faktornya itu apa Bang? Apakah memang pesaingnya kurang atau memang dari regulasi pemerintah yang nggak terlalu memberatkan? Atau ada hal lain begitu faktornya itu. Dan konsumen terbanyaknya mungkin Abang tahu datanya ya. Konsumennya gudang garam itu rata-rata tuh rentang usia berapa aja sih biasanya? Tapi kalau saya lihat secara kasat mata tuh biasanya orang-orang ASN tuh rokoknya tuh pada gudang garam Bang. Sampai sekarang juga gitu. Segmented lah ya. Segmennya itu pasar itu orang-orang seperti apa? Jadi gitu. Kita ini masih fokus di 2014, 15, 16, 17 lah ya. Faktor-faktornya itu teman-teman sekalian. Pesaingnya yang gitu. Nah, ini kan pertanyaannya kenapa di 2014, 15, 16 tuh trend line penjualannya bagus gitu ya. Kemudian segmentednya itu sasaran kita itu apa sih gudang garam? Itu usianya apa begitu tuh. Ya. Waktu itu saya sebagai salesman TMC ya. Salesman TMC itu kepanjangannya dari topping up merchandise canvassing, teman-teman sekalian. Dan waktu itu faktornya yang pertama itu memang harga itu masih benar-benar terjangkau, teman-teman sekalian. Ya, harga ya. Belum sebombastis kayak saat ini. Yang pertama harga. Nah, 2014 itu harga berapa tuh per bungkus? Kalau masih ingat. 2014 yang rokok-rokok populer lah. Yang jelas masih di atas masih di bawah 15.000. Di bawah 15.000 itu rokok-rokok populer tuh. Rokok populer ya, maksudnya Garpit lah. Kita kan backbone-nya gudang garam filter internasional Surya 16, kemudian Surya 12. 15.000. Di bawah 15 Kalau itu. Sekarang terakhir 20. Saya di bulan Maret tanggal 28 Maret 2025 itu 24.100. Satu bungkus, teman-teman sekalian. Filter ya, Garpit. Filter, ini gudang garam filter kita bicara ya, belum yang lain-lain. Kalau untuk Surya 16 yang isi 16 batang itu 30.200 terakhir saya masuk. 30.200. Jauh ya. Gila. Nah, itu faktornya ya. Terus kemudian segmennya, memang segmennya kan kita memang ada kategori kretek, kemudian ada SKM. SKT itu sigaret keretek tangan. SKM itu sigaret keretek mesin. Ya. Jadi memang fokus kita kan ada SKT sama SKM. Nah, kalau untuk sasaran kita untuk kretek sendiri SKT itu memang usia-usia di atas 35 lah. Di atas 35 jadi 40 50. Itu kan ada gudang garam merah, ada gudang garam hijau. Itu biasanya orang tua kita tuh senang banget tuh.
Jadi ada yang bilang itu rokok-rokok dukun tuh. SKT itu rokok yang nggak ada ininya ya, nggak ada filternya. Nggak ada filternya. Jadi memang yang dia dibuat di linting. Linting pakai tangan. Ya, manual. Linting pakai tangan. SKT itu yang begitu. Kemudian SKM itu sigaret kretek mesin ya, termasuk yang mentol juga. Nah kemudian segmennya apa? Kalau untuk waktu itu sih untuk sigaret kretek mesinnya juga di usia 24. Market kita ya, target kita usia 24 sampai 30 sampai dengan 35 sampai 40 tuh SKM masih masuk tuh waktu itu. Ya. Dan itu bener-bener lagi kenceng-kencengnya. Kita lagi di atas angin lah, karena kita kayak jualannya tuh kayak kacang goreng di tahun itu. Ya. Mudah banget. Mudah, cepat dan karena ya itu tadi faktornya harganya juga terjangkau. Dan kemudian regulasi dari pemerintah tidak semasif sekarang aturannya. Sekarang kan lebih ekstrim. Ya, tapi pesaing-pesaing yang lain gimana Bang? Sama juga penjualannya mudah? Waktu itu masih sama. Ya kan kita memang musuh terberat ya. Ya, musuh terberat ya. Dulu itu memang kompetitor yang masih serius itu, yang kompetitor kita itu ada HMS Sampurna. Kemudian Jarum. Kemudian Bentul. Bentul. Jadi lawan terberat kita HMS Sampurna, teman-teman. Ini musuh bebuyutan nih. Kalau kita meeting itu hampir setiap hari dibahas tuh Sampurna. Sensitif. Luar biasa ya. Ya, apalagi kalau sampai di kantor nih, kita ngerokok, ya kita kerja di gudang garam, rokoknya Sampurna Melt, itu kena sanksi. SP. Bukan SP lagi, didenda 1 juta. Ya, jadi haram hukumnya. Luar biasa. Yang menentukan harga itu berarti kan cukai ya Bang ya? Ya, cukai. Nah, berarti cukai ini pengaruh juga ya. Pengaruh terhadap harga jual rokoknya itu sendiri begitu. Nah, kemudian sekarang kan beritanya gudang garam ini penjualannya turun Bang. Ya kan? Ya, menurut Abang nih informasi terbaru ya kan, sebelum riset. Ya. Sebelum riset. Apakah ada strategi-strategi lain gitu biar bisa menaikkan penjualan gitu Bang? Karena kan memang perusahaan harus terus berjalan kan Bang? Iya, betul. Punya karyawan banyak di bidang produksi, di bidang penjualan dan manajemen gitu. Artinya kan itu harus terus hidup gitu. Nah, apakah itu dibiarin aja natural gitu? Ya udahlah, pasrah gitu, atau ada solusi-solusi gitu menurut pengamatan lu Bang sebagai dulu mantan karyawan? Jadi termasuk saya alumni lah ya, alumni dari prinsipalnya gudang garam. Memang 5 tahun 6 tahun terakhir ini gudang garam sangat berat untuk penjualan sendiri. Berarti dari tahun 2000 mulai turun tuh ya, 2000 berapa? Yang lebih masifnya itu di 3 tahun terakhir. 2000, 6 tahun 2020-an. Ya, 2020-an. Dan itu sih kita udah mulai berasa. Berasa dari mana? Pertama, regulasi dari pemerintah. Aturan ini udah benar-benar lebih ketat. Ya, sekarang kan rokok ada GHW-nya, gambar tengkorak dan lain sebagainya. Ini termasuk aturan dari pemerintah sendiri. Dari tahun berapa ya, Pak? Sebenarnya di 2015 2016 sudah ada sebenarnya. Aturannya udah aturan ada. Itu untuk GHW ya namanya, kalau kita sih GHW itu. Yang gambar tengkorak, tenggorokan bolong dan sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dibandingkan saat ini harga jual itu juga udah semakin tinggi. Ya Bang ya. Kemudian sekarang iklan itu juga dibatasin. Tidak sembarangan Bang iklan. Bahkan iklan di TV-TV itu udah di atas jam 10. Dan saat ini juga jarang kan. Sekarang udah ada iklan rokok. Itu karena memang tujuan pemerintah mungkin untuk mengurangi si generasi-generasi muda ini untuk rokoknya gitu loh tujuannya. Dan perusahaan juga nggak bisa nutup karena pajak rokok sendiri itu lumayan besar Bang. Istilahnya ya mungkin bisa dikatakan bisa nomor 2 lah di Indonesia ini pajak terbesar untuk rokok sendiri. Dari rokok ya. Begitu. Kemudian selanjutnya kita sama-sama ketahui ya bahwa gudang garam itu di tahun 2025 itu sahamnya hampir 80% itu penurunan, masih banyak. Turun ya. Dan itu dampaknya luar biasa. Ya, dampaknya kemana? Karyawan. Yang pertama ya karyawan juga sih, gitu kan. Termasuk saya juga ini.
Dampaknya begitu tuh. Tapi gini Bang, apa namanya strategi? Oh iya tadi ya. Strateginya gimana tuh? Strategi ya, strategi. Yang pertama sih. Apakah mengeluarkan produk-produk baru? Ya. Atau seperti apa? Nah, memang teman-teman selain tadi yang saya sampaikan ya dari regulasi, kemudian dari iklan dibatasin, kemudian apa namanya harga konsumen juga sangat tinggi dan lain sebagainya. Ini juga ada yang lebih membahayakan lagi. Apa? Yaitu aktivitas kompetitor. Aktivitas kompetitor ini kayak perusahaan-perusahaan besar, HMS Sampurna, kemudian Jarum, ini kan memang inovasinya kan launching sama relaunching. Produk-produk baru yang harganya itu memang masih kompetitif lah. Artinya masih bisa bersaing di pasaran. Gitu. Cuman kalau untuk Gudang Garam sendiri memang sampai detik ini pun masih idealis lah. Dia nggak mau apa namanya launching ataupun join dengan distributor kecil begitu tuh biar harga murah begitu karena memang masih mempertahankan brand image-nya si Gudang Garam ini nggak mau join dan lain sebagainya. Jadi kita fokus masih di produk Gudang Garam sendiri daripada misalkan join dengan distributor kecil mungkin ngejual nanti malah fokusnya si produk-produk Gudang Garamnya sendiri efeknya itu malah lebih berbahaya. Itu karena nanti malah dampaknya nggak kelihatan produknya Gudang Garam sendiri. Bahkan kan sekarang kan di pasaran kan kita ada 15 SKU fokus kita gitu. SKU itu apa Bang? SKU itu satuan keping unit. Jadi misalkan contoh Surya 16, kemudian Surya 12, Surya Pro, Surya Pro, Pro Mild, GG Mild gitu. Fokus tuh di pasaran kita 15 jual SKU. Itu aja gitu. Iya, betul. Nah, kemudian tadi alasan Gudang Garam itu sendiri saya pernah menanyakan pada level top manajemen menyampaikan bahwa kita tidak mau gagal fokus. Gitu karena percuma kita launching dengan waktu pas launching harganya murah, ya kan mungkin bisa masuk lah ke pasaran, tapi tetap 4 bulan, 5 bulan ke depan masih paling bisa bertahan 4 bulan sampai 6 bulan itu paling oke. Kemudian nanti naik lagi. Karena kan pemerintah sendiri kan mengacunya yaitu tadi kalau untuk SKM sigaret kretek mesin itu kan mengacunya nanti pajaknya dari isinya, dari batang. Gitu. Kemudian kalau untuk SKM sendiri itu harus jualnya tuh di atas 20.000 sekarang. Yang kretek aja harga konsumen 18 ribuan, 16 sampai 18 ribu. Gitu. Nah, kemudian yang tadi saya sampaikan aktivitas kompetitor banyak sekarang loko-loko ilegal yang wah bener-bener kelayaban gitu, yang ugal-ugalan sehingga si konsumen ini pada beralih. Ya logika sederhananya ya daripada kita beli 35.000 rokok yang bergengsi, ya kan lebih baik beli beras hitungannya begitu tuh. Jadi ini juga nih menjadi ripuh begitu tuh kalau bahasa Sundanya mah. Gitu ya, rokok-rokok internasional faktornya. Nah, kemudian inovasinya apa? Ya kan? Inovasinya apa? Yang apa namanya solusinya gitu. Agar misalkan perusahaan-perusahaan terutama Gudang Garam sendiri agar tetap berjalan. Karena kenapa? Dampaknya ini kan luar biasa ya, teman-teman sekalian, Pak Iqbal. Dampaknya itu memang karyawan, ya kan? Mungkin bukan mungkin. Jadi pas di Maret itu sendiri skala nasional tuh hampir 20% itu karyawan itu dirumahkan. Ya. 20%. Jadi 20% skala nasional. Kita dulu maksudnya kita kebijakan khusus lah. Perusahaan kan saking perusahaan itu peduli sama karyawan, jadi kita diberikan kebijakan khusus setara pensiun dini. Waktu pas di bulan Maret ya, tanggal 28 Maret 2025 ini kan saya masih join. Dan termasuk saya juga ngambil kebijakan khusus itu. Itu salah satunya. Kemudian karena memang saya ada kesempatan berkarir di tempat lain, saya ambil waktu itu. Iya, jadi kalau misalkan ini terus berlanjut ya kan dengan harga rokok yang apa memberatkan konsumen ya Bang ya, bisa semakin parah ini kalau dampaknya bisa jadi pengangguran semakin banyak. Oh iya, jelas gitu. Apalagi kan sekarang lapangan pekerjaan susah banget, teman-teman. Gitu walaupun kita punya gelar panjang juga tetap aja yang diutamain orang dalam. Ya, tadi apa solusinya gitu kan? Ya mungkin kalau saya pandangan saya ya, maksudnya saya juga bukan bidang pakar analisis perihal itu, tetapi ya terus perusahaan saya yakin Gudang Garam tetap bisa survive gitu karena memang perusahaan besar lah. Beliau kan sahamnya juga ada di mana-mana. Yang pertama memang harus inovasi sih. Kemudian jangan gengsi juga untuk mengeluarkan produk baru.
yang memang harganya bisa kompetitif, bisa diterima pasar. Seperti itu. Ya itulah salah satunya. Terakhir Bang, harapan lo terhadap pemerintah biar perusahaan gudang garam ini yang memang jasanya juga buat masyarakat Indonesia, buat pemerintah juga pun mungkin sudah banyak ya Bang ya, memberikan pajak luar biasa. Harapan dari Abang nih buat pemerintah nih, barangkali didengar ya kan sama Pak Prabowo sama Mas Gibran. Mas Gibran, apa Bang harapannya Bang? Ya kalau dari saya sekali lagi minta tolong untuk pemerintah pusat ya yang terkait lah, yang punya otoritas ataupun kewenangan di sana, minta tolong memohon dengan sangat untuk regulasinya itu cukup di tahun 2025 ini. Ya, jangan ditambah-tambah, jangan diperketat lagi, cukup gitu. Karena memang saat ini perusahaan-perusahaan nasional khususnya di rokok, industri rokok ini benar-benar mabok, susah jualannya. Karena kenapa saya bilang susah? Ya karena kita pelaku eksekutornya di lapangan. Kita tahu kita menyerap aspirasi benar-benar dari bawah, dari akar rumput bahkan gitu. Jadi tolong regulasinya jangan ditambah lagi, jangan diperketat lagi pemerintah. Cukup gitu sampai di sini. Kalau bisa memang dirubah lah, dilonggarin. Karena pajak dari rokok sendiri itu kan juga sudah sangat tinggi sekali. Artinya untuk apa sih pajak itu? Memang kan buat mensejahterakan rakyat juga terutama. Karena kalau aturan ditambah lagi, diperketat lagi, dipersempit lagi, dampaknya bukan cuma distribusinya ataupun distributornya, tapi produsen, pabrikan yang ada puluhan ribu di Kediri ini akan tergerus kalau sampai ini diperketat lagi. Bahkan mungkin petani-petani. Oh iya. Kan hampir 10 ribu lebih karyawan di Kediri itu untuk yang pabrikannya ya. Berbahaya juga ya, Bang. Berbahaya. Jadi coba buat pertimbangan lain agar perusahaan ini bisa hidup lagi gitu. Karena beritanya sangat mengkhawatirkan ya, Bang ya. Ya, sangat miris. Jadi mudah-mudahan ada solusi dan evaluasi lah terkait kebijakan-kebijakan pemerintah terkait regulasi perusahaan-perusahaan rokok, terkhusus rokok-rokok yang memang legal gitu. Itu aja Bang ya. Terima kasih waktunya pada malam ini. Semoga bisa didengar dan ada ilmu yang bermanfaat dari beliau nih. Amin. Terkait tadi sudah dijelaskan ya terkait proses rekrutmen karyawannya, terkait bagaimana perusahaan ini mensejahterakan para karyawannya, dan ya banyaklah jasa-jasanya gudang garam ini. Bagaimanapun ya Bang ya, buat Indonesia udah berapa puluh tahun ya gudang garam ini? Hampir 64 tahun. 60 tahun ya berdiri di Indonesia dan melahirkan puluhan ribu lapangan pekerjaan dan menghidupkan warung-warung kecil ya. Mungkin itu saja dari saya, teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.